dalam video kali ini saya akan kasih beberapa rumus ya untuk membantu kalian menyusun kalimat menggunakan modal. Tetapi rumus ini perlu kalian pahami tidak menjadi patokan yang mutlak satu-satunya ya bagaimana cara membuat kalimat, tidak, tapi hanya sebagai panduan saja kalau masih ada yang bingung-bingung bagaimana membuat kalimat. Jadi saya kasih rumus ini hanya untuk membantu saja, bukan jadi patokan mutlaknya. Oke, kita langsung saja masuk di rumus yang pertama. Tunggu ya, saya pindahkan dulu muka saya. Oke. Nah, ini adalah rumus yang paling simpel untuk kalimat positif. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di video yang kedua, kan itu fungsi sosialnya salah satu adalah untuk menyatakan atau menjelaskan tentang ability atau kemampuan. Nah, di sini hanya tiga unsur ya yang kita gunakan untuk membuat satu kalimat utuh. Ya, yang pertama itu harus wajib kudu diawali dengan namanya subjek. Ingat Ayu Dewi she he it. Ayu Dewi she he it, bisa juga langsung nama orangnya atau nama hewan, nama benda, boleh makanya saya kasih titik-titik di sini ya. Jadi kalau mau pakai nama Ayu langsung boleh juga, mau pakai nama Dewi boleh ya. Nih, yang penting kalian ingat Ayu Dewi she he it. Ya, boleh. Lalu diikuti dengan modalsnya. Nah, kemarin kita sudah pelajari ada kurang lebih 11 modals ya. Nah, di sini kalian bisa pilih sebenarnya. Cuman karena di video ini kita fokus di modal can, jadi saya kasih pilihannya can saja di situ. Lalu diikuti dengan verb. Ini sudah dijelaskan juga, verbnya tidak boleh diganggu gugat ya dari basic formnya. Jadi harus infinitive atau verb 1, tidak boleh verb 2, tidak boleh juga ditambahkan id, tidak boleh ditambahkan s, tidak boleh ditambahkan ing. Ingat peraturannya ya. Nah, jadi di sini harus infinitive verbnya. Bisa kalian cari di kamus ataupun dimanapun, itu kata-kata yang penting kata kerja ya. Saya kasih contoh di sini, study, sing, swim ya, banyak lagi ratusan kata kerja yang kalian bisa pilih. Oke. Lalu biasanya di belakang verb masih bisa kita tambahkan objek atau complement, o atau c. Ini adalah hanya sebagai pelengkap, tidak wajib. Cuman kalau mau ditambahkan ya boleh. Jadi objeknya itu ya misalnya kita ambil contoh kalimat, kita pilih subjeknya I deh, modalnya tidak ada pilihan lain can, so I can apa, misalnya sing, I can sing. Saya mau bikin pelengkap di belakang objek atau komplemennya a song, boleh. Nah, ini hanya sebagai pelengkap saja, I can sing a song. Kalau contoh lain, kita pilih she, dia perempuan, she can study, objek atau komplemennya saya mau tentang English ya, she can study English well, misalnya dia bisa belajar bahasa Inggris dengan baik. Nah, she can study English well. Nah, ini bisa dihapus, boleh, tetap bisa jadi satu kalimat dengan 3 kata ini saja. Cuman boleh juga kalian lengkapi dengan objek dan komplement, itu nilai tambah saja kalau bisa ya. Anyway, yang saya minta 3 ini, subject, modals, dan verb, kalian harus ingat urutannya ya. Tidak boleh modalsnya duluan, verbnya duluan, acak-acakan, mengabaikan peraturan yang sudah saya jelaskan di video pertama, 3 peraturan dasar penggunaan modal, itu harus selalu diingat ya. Makanya saya harap kalian sepanjang kita mulai belajar modal sini tidak ada video yang di skip ya. Jadi betul-betul ikuti supaya kalau saya lanjut terus, saya selalu refer ke peraturan atau materi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi kalau memang kalian ada yang skip, saya minta kalian kembali dulu ke video sebelumnya, ikuti full, tidak boleh skip ya, no skip. Nah, itu begitu ya untuk positif patternnya. Kita lanjut ke
yang negatif. Ini kalau menyatakan ketidakmampuan, inability. Kurang lebih sama, hanya saja bedanya kira-kira di mana? Iya, betul sekali. Di kata not-nya. Jadi hanya ditambahkan not di belakang modals. Jadi sama seperti yang tadi, dimulai dengan subjek. Ingat ya, Ayu Dewi, she, it. Lalu modalsnya di sini kita pakai can, lalu ditambah dengan not. Gini. Nah, khusus untuk modal can, kalau kita mau tambahkan not, kalau kita mau menyatakan ketidakmampuan, ingat tidak boleh ada spasi di antara can dengan not-nya. Itu error grammar kalau ada spasinya ya. Mereka tidak bisa terpisahkan, selalu bersama-sama kalau mau tambahkan negatif. Gitu ya. Kalau mau disingkat enggak apa-apa juga, boleh juga, ini pilihan yang lain. Jadinya can't seperti ini ya. Jadi mau pilih cannot atau can't, boleh. Lalu diikuti dengan verb seperti biasa, verb 1 harus infinitive basic form, kata dasarnya ya. Sing tidak boleh diganti-ganti, sing, snow, tidak boleh tambahkan ed, tidak boleh tambahkan singing, tidak boleh juga bentuk keduanya seperti sang ya. Jadi kan sing itu ada 3 bentuk ya, sing, seng, sang ya. Yang dipakai adalah yang bentuk pertama, tidak boleh sang, tidak boleh sang. Oke. I cannot sing. Mau tambahkan objek boleh, tadi saya sudah kasih contoh juga. I cannot sing misalnya mau dengan baik, very well, boleh. Mau tambahkan pelengkapnya, I cannot sing like siapa artis, like Selena Gomez, boleh juga, itu sebagai pelengkap saja. Terserah mau di objek komplementnya mau apa, terserah. Kalian bisa tambahkan sendiri gitu ya, itu sebagai nilai tambah gitu ya. Kalau untuk negatif sini, nah ini saya kasih penjelasan di bawah. Kalau mau tambahkan objek di akhir boleh, I cannot sing a song, I cannot touch the sky. Oh iya, ini juga satu contoh, subjek, modals dan not. Touch itu verb 1 ya, infinitive. The sky-nya ini hanya pelengkap ya, sebagai pelengkap di situ objek. Tanpa ini juga kalimat ini bisa berdiri, cuman mungkin kurang spesifik gitu bedanya ya. Jadi yang menjadi objek atau pelengkap di sini ini a song dengan the sky-nya. Bisa ya, subject, modals, not, verb. Inability, ketidakmampuan. Gitu ya. Next, kita lanjut ke yang interrogative. Nah, ini untuk kalimat tanya ya, kalau kita mau menanyakan atau seperti yang fungsi sosial di video kedua, video kedua. Kalau bertanya itu berarti biasanya fungsi sosialnya untuk request atau ask permission ya, minta izin atau request sesuatu, minta sesuatu. Ini yang perlu diperhatikan ya, karena strukturnya sudah mulai di geser-geser, seperti modalsnya ini jadinya ke depan. Jadi kalimat ini diawali dengan modals dulu, diikuti dengan subjek Ayu Dewi, lalu verbnya tidak pernah berubah ya, tidak pernah berubah. Modals di sini saya pakai contohnya itu could ya, boleh. Kalau mau pakai can juga boleh ya. Penggunaan can dengan could pokoknya di rumus yang tadi itu sama saja sebenarnya ya. Di sini bisa could juga, I couldn't sing. Di sini bisa juga I could study. Tapi mungkin artinya berbeda sesuai dengan fungsi sosial yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini saya kasih contohnya, could you come to my party? Bisa juga can you come to my party, tapi tingkat formalitas atau kesopanannya berbeda begitu ya. Untuk could ini lebih sopan dan lebih formal kalau mau mengajak seseorang. Jadi could you come to my party? Nah, diawali dengan modalsnya yaitu could, subjeknya yaitu you, verbnya come, lalu to my party ini objek atau complement, optional, pilihan kalian
mau pakai atau tidak. Could you come kemana? To my party, ya kan? Jadi kadang ini juga memberikan makna yang lebih spesifik. Begitu ya kalau untuk kalimat tanya. Jadi ingat itu modalnya di depan. Lalu subjek dan verb, objek komplement. Nah, itu kurang lebih